Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, di pagi hari ini Kamis 17 Desember 2020, kita mau memulai aktivitas kita. Kita bersekutu dengan firman Tuhan sesuai yang ditetapkan oleh gereja kita. Di hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 11. Demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Demikian bunyinya. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi, kata nama baik atau sering kita dengar orang yang jauh lebih besar hidupnya dengan nama yang luar biasa, itu pasti memiliki proses yang sangat luar biasa pula. Dan nama baik itu ternyata bukan hanya dijaga oleh si tokoh itu, tetapi juga oleh lingkungannya, sekitarnya. Bapak Ibu serta saudara-saudari, Yohanes Pembaptis tampil terlebih dahulu daripada Kristus. Di mana kita lihat dalam historis yang dituliskan oleh pada Injil-Injil, keempat Injil kita, baik dari Matius sampai kepada Yohanes, menuliskan bahwa Yohanes Pembaptis tampil lebih dahulu dari Kristus untuk mempersiapkan jalan bagi ia. Bapak Ibu serta saudara-saudari, nama baik Yohanes sangat luar biasa dikenal dalam penulisan Alkitab kita. Dari Yohaneslah kita bisa lihat titik temu perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana ia menjadi orang terakhir yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, kita melihat perjalanan Yohanes, bagaimana ia tampil sederhana, bagaimana ia tampil apa adanya, tetapi nama baiknya sangat diingat. Bagaimana orang yang tampil sederhana, apa adanya, itu yang ternyata yang bisa mengingat dan diingat oleh banyak orang. Bapak Ibu serta saudara-saudara, Yesus sendiri yang tampil kemudian setelah Yohanes, ia mengakui kehebatan Yohanes, ia mengakui kesederhanaan Yohanes, dan ia mengakui bagaimana upaya Yohanes memberitakan Injil sebelum Yesus datang ke dunia. Kita mau lihat Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, sekelas Yesus saja mau mengakui kebaikan Yohanes. Artinya, Yesus sendiri memuji dan menghargai apa yang telah dilakukan Yohanes sebagai pemberita kabar baik, sebagai pembawa berita keselamatan. Bahkan Yohanes sendiri yang menyampaikan pertobatan harus dimulai. Kita lihat Bapak Ibu dari perjanjian lama sampai kepada titik temunya kepada Yohanes, ialah tokoh yang mau menyerukan pertobatan harus dimulai. Bagaimana Yohanes tampil sebagai orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat sederhana, ia diingat oleh Allah sendiri melalui Kristus. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, kita mau belajar satu hal lagi yang lebih sederhana yang diberikan Yesus kepada para muridnya. Kita lihat, Yesus memuji, memberi apresiasi, menghargai pekerjaan Yohanes bukan di hadapan Yohanes dan bukan di hadapan para murid-murid Yohanes, tetapi Yesus memuji pekerjaan Yohanes, memuji, menghargai seluruh yang dilakukan Yohanes bukan di hadapannya, tapi di hadapan para muridnya, supaya para muridnya tahu betul bahwa Yohanes bukanlah orang lemah yang seperti mereka kira. Yohanes bukanlah orang yang sembarangan. Bahkan Yesus sendiri mengakui kebolehan Yohanes dalam memberitakan kabar sukacita. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, kehidupan kita juga terkadang demikian. Sulit mengakui kebaikan orang lain, sulit menghargai pekerjaan orang lain. Walaupun memang pekerjaan ia baik, kita sangat sulit mengapresiasi. Ternyata penting juga mengapresiasi pekerjaan teman. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, kedua hal ini yang mau kita lihat. Sekelas Yesus mau menghargai dan mengapresiasi pekerjaan Yohanes, dan sekecil apapun pekerjaanmu pasti diingat oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Satu lagi, 3 poin yang ketiga yang mau kita lihat dalam ayat harian ini. Kita lihat Yesus mengangkat Yohanes tetapi tidak mengagungkan Yohanes. Yesus mengangkat Yohanes secara pekerjaan tetapi tidak mengagungkan Yohanes secara keseluruhan. Di akhir ayat dikatakan Bapak Ibu,
namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Daripadanya merujuk kepada Yohanes. Sehebat apapun Yohanes dalam memberitakan Injil, tetapi yang diberitakannya adalah Kristus sendiri. Maka sekecil apapun orang yang ada di kerajaan sorga, itu lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, kita mau lihat dulu sebentar. Yohanes Pembaptis sungguh luar biasa dipuji Yesus. Adakah setengah dari yang setelah dilakukan Yohanes dalam memberitakan Injil di dalam hidupnya, di gaya hidupnya, di kesederhanaannya? Begitu juga kita tampilkan dalam hidup kita. Adakah setengah dari yang dilakukan Yohanes? Maka kita mau lihat Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, orang yang paling terkecil dalam kerajaan sorga dikatakan Yesus itu lebih besar daripada Yohanes. Bila kita tidak melakukan setengah aja yang dilakukan oleh Yohanes, apakah kita masuk hitungan dari yang dikatakan Yesus kelaknya nanti di kerajaan sorga? Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, ayat harian ini menyadarkan kita kembali pentingnya mengingat keselamatan yang disediakan oleh Allah. Pentingnya mengingat keselamatan yang disediakan oleh Allah kepada kita melalui Kristus. Maka bertanggung jawablah kita, bertanggung jawablah saya, kita semua orang yang percaya untuk mempertanggungjawabkan keselamatan yang akan diberikan kepada kita. Di Advent yang ketiga ini, kita harus benar-benar mengingat keselamatan yang akan diberikan Allah dengan hidup tak bercacat di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya hari ini menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita, kegiatan kita, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkegiatan. Ingatlah bahwa penampilan sederhana yang ditampilkan Yohanes, itulah yang diingat oleh orang banyak. Karena ia memang mewartakan Injil Tuhan. Maka tampil sederhanalah engkau sebagai orang yang akan memberitakan Injil di dalam pekerjaanmu. Termuliakanlah Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Kita juga terberkati di dalam pekerjaan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.